Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Riko Prasetyo dengan NIM 2214011114. Jadi, saya akan menjelaskan codingan saya mengenai ujian Master Learning Kom A. Yang dimana saya di sini memiliki dataset yang pertama itu adalah klasifikasi obesitas. Yang dimana di dalam dataset saya itu ada fitur berupa ID, age, umur, gender, tinggi dan juga berat dan juga BMI. Lalu untuk jumlah kolom dan juga barisnya itu barisnya berjumlah 108 dan kolomnya itu ada 6. Nah, apa sih yang saya lakukan dengan dataset saya? Jadi saya melakukan itu klasifikasi berupa menentukan kategori obesitas berdasarkan fitur, fitur umur, berat, tinggi, dan juga BMI. Nah, untuk di sini masuk ke codingannya. Di sini saya melakukan penghapusan kolom kolom ID. Di sini saya melakukan penghapusan kolom ID yang dimana saya tidak memerlukan kolom ID dalam mengklasifikasi eh, obesitas. Nah, selanjutnya saya melakukan encoding gender yang dimana gendernya saya ubah male itu ke 1 dan female itu ke 0. Lalu untuk X ini adalah lalu untuk Y maaf lalu untuk Y ini adalah fitur-fitur inputnya dan X ini adalah label target. Nah, lalu masuk ke sini, masuk ke kode selanjutnya, extend, extend, extend artinya apa? X training, X artinya X test, apa artinya X testing, Y train sama, Y test juga sama. Lalu di sini dilakukan split. Dilakukan split antara training dan juga tes. Nah, lalu untuk ukuran trainingnya itu adalah 70% untuk training dan 30%-nya untuk tes. Lalu random state ini adalah sebuah seed acak sampling yang digunakan untuk eh, agar hasil dari model ini konsisten. Nah, lalu di sini saya menggunakan metode random forest classifier yang dimana n estimator itu 100. Artinya apa? Berarti di sini ada 100 pohon decision tree. Lalu ada ent- entropi. Entropi itu apa? Jadi entropi itu adalah cara menentukan permisahan node memakai informasi gen. Nah, lalu di sini adalah min sample split. Min sample split ini artinya minimum jumlah data agar node dapat di split. Di sini saya buat 3. Jadi kalau jumlah data kita 3, maka bisa kita split. Lalu di sini ada model, model random forestnya dimasukkan X-train dan juga Y-train. Untuk apa? Untuk melatih model tersebut agar bisa mengklasifikasi. Lalu untuk model skor X-test, Y-test ini adalah eh, fungsi untuk menghitung akurasi dari model ini ya. Dan lalu keluarnya 1. Maksudnya apa? Keluar 1. Jika akurasi sebuah modal ini mendekati 1, berarti artinya apa? Artinya benar. Semakin dia mendekati 1, semakin bagus, semakin benar pula model tersebut. Nah, bagaimana rumus dalam akurasi? Jadi eh, rumus akurasi itu adalah akurasi sama dengan jumlah prediksi benar dibagi dengan total jumlah data uji. Contohnya, jadi misalkan kita di sini memiliki 10 data uji atau X-test lah ya. Nah, lalu model ini memprediksi dengan benar sebanyak 8 kali ya, 8 kali. Maka rumusnya akan menjadi akurasi 8 dibagi 10 sama dengan 0,8 atau 80% dia benar. Jadi kalau dia benar semua,
maka akan keluar satu atau 100%. Lalu untuk cara kerjanya dari model skor X-test Y-test ini, jadi model tuh memprediksi pada X-test, lalu hasil prediksinya dibandingkan dengan Y-test, lalu dihitunglah seberapa banyak prediksi yang sama dengan nilai sebenarnya. Lalu dibagi dengan jumlah total data, hasilnya adalah nilai akurasi dalam bentuk desimal. Lalu di sini ada DF sampel satu, di mana ini fungsinya untuk mengambil eh, sampel dari data frame sebanyak satu saja secara acak. Hmm. Lalu masuk ke terakhir, model predik 15 1 75 45. Lalu ada model predik. Sini saya membuat model predik 15 1 7 1 7 5 45 18,7. Jadi maksudnya ini apa? 15 adalah umur, satu ini adalah gender, 175 ini adalah tinggi, ini adalah berat, ini adalah BMI-nya. Bagaimana cara kerja dari model predik ini? Jadi model ini model predik ini akan mengirimkan data ini ke random forest yang udah kita latih tadi. Lalu masing-masing pohon dalam random forest itu akan menentukan hasil dari klasifikasinya. Untuk pohonnya yang mana? Pohonnya ini adalah ini N estimator 100. Di sini saya membuat 100 pohon. Bagaimana cara random forest menentukan eh, hasil akhirnya? Itu dengan cara voting. Misalkan satu pohon itu menentukan bahwa ini adalah underweight. Lalu untuk pohon yang kedua itu adalah nomor normal weight. Lalu untuk yang ketiga adalah obesitas. Lalu yang selanjutnya adalah upper weight, ah, underweight. Lalu ada untuk normal. Jadi model random forest classifier itu dia menentukannya berdasarkan eh, dengan hasil pohon yang paling banyak. Misalkan yang paling banyak itu adalah underweight, maka yang keluar itu adalah underweight. Dia menentukan hasil akhirnya berdasarkan hasil voting. Nah, sekianlah yang bisa saya sampaikan dalam model obesitas classification ini. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Riko Prasetyo dengan NIM 2214011114. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dataset saya. Oh, dan saya berasal dari mesin learning COM-A. Di sini saya memiliki sebuah dataset regression untuk harga emas. Jadi untuk fitur dan juga instance yang ada dalam dataset ini, eh maaf, dataset ini saya ambil dari Kaggle, yang dimana untuk fitur dan instance-nya itu untuk fiturnya bisa dilihat di sini ada banyak ya. Oke, langsung masuk aja ke data Google Colab-nya. Sini untuk fiturnya itu banyak ya. Ada tanggal SP500 open, SP500 high, SP500 close, SP500 volume, dan seterusnya. Nah, dan untuk codingan saya di sini ya inisiasi Google Colab dan juga Pandas NumPy. Lalu untuk menampilkan dataset saya, data frame saya dalam bentuk data frame. Lalu di sini data frame headnya 5. eh, di sini saya menampilkan hanya 5 baris saja. Lalu di sini ada data frame shape yang dimana ini adalah jumlah baris dan juga kolom. Jadi baris saya itu ada 3904, untuk kolomnya ada 47.
Lalu di sini ada DF info, ini hasilnya. Lalu di sini ada DF sum dan juga is null. Maksudnya apa? Jadi ini berguna untuk mengecek jumlah missing values. Di sini false semua ya. Sama, bro. Tapi di sini saya punya missing values di baris 2. Dan nanti saya akan menghapusnya. Jadi fitur yang saya guna jadi task yang saya guna jadi yang lakukan di sini terhadap dataset saya adalah menghapus data yang kosong. Lalu di sini masuk lalu oh ya, di sini data saya dalam bentuk regression ya. Jadi saya di sini eh, melakukan regresi menggunakan regresi linear saja. Di sini saya menggunakan trend test split, lalu linear regression, dan juga mean square error, lalu R square score. Lalu di sini ada fitur yang saya gunakan dan juga target, yang dimana fitur saya adalah SP500 open, SP500 high, SP500 low, SP500 volume, SP500 high low, dan target saya adalah SP500 close. Nah, di sini saya mau melakukan penghapusan pada nilai nol atau none ya. None-nya tadi nomor 2 satu baris itu datanya none semua, jadi saya hapus. Lalu di sini X adalah feature, Y adalah targetnya. Lalu di sini eh, trainingnya saya bagi menjadi training dan juga testing. Yang dimana X-train untuk X-train itu size-nya 80. Dan kalau tesnya, maaf, untuk trainingnya itu adalah 80%. Dan untuk tesnya itu adalah 20%. Jadi model yang saya gunakan di sini adalah linear regression. Lalu di sini ada Y prediction, model predict, X test. Maksudnya apa? Jadi di sini dia memprediksi nilai Y prediction menggunakan model yang sudah dilatih tadi, model linear regression yang sudah dilatih eh, berdasarkan fitur X test ini. Lalu di sini ada MSE. MSE ini adalah mean square error terhadap mean square error, Y test, dan Y prediction. Tujuan MSE ini apa? Jadi MSE ini mengukur seberapa jauh prediksi model dari nilai sebenarnya. Nah, semakin kecil MSE-nya, semakin baik pula performa model regresi saya. Eh, untuk rumus MSE ini itu adalah 1 per N N sigma I sama dengan 1 dikali YI kurang eh, kurang Y topi I kuadrat. N itu adalah jumlah sampel pada data uji. YI itu adalah nilai aktualnya. Y topi I itu adalah nilai prediksi dari model. Lalu di sini ada R square. Jadi dia ini adalah metrik evaluasi yang digunakan dalam regresi. Jadi rumusnya apa? Rumus dari R square ini adalah 1 kurang sigma NI sama dengan 1 dikali YI kurang Y topi I kuadrat per sigma N1 sama dengan 1 dikali YI kurang Y aksen kuadrat. Nah, Y, YI-nya itu adalah nilai aktual dari Y test. Y topi I itu adalah nilai prediksi dari Y prediksi. Dan Y aksen itu adalah rata-rata dari Y test.
Jadi YTS ini adalah YI, bisa, bisa dibilang gitu dalam rumus R square-nya. Y prediksi ini adalah Y topi adalah Y prediction. Lalu di sini cetak di print ya hasilnya. Lalu di sini ada fungsi saya buat lagi untuk menampilkan nilai prediksinya dan juga nilai aktualnya. Jadi untuk sampel indeks sini saya gunakan dua. Lalu setelah kita ambil sampel indeks 2 masuk ke data sampel yang dimana DF log ini adalah data frame index location berarti 2. Jadi sampel indeksnya itu 2. Sini diisi dengan feature. Lalu setelah diambil data sampel tadi, data sampel ini diubah menjadi tabel agar bisa diproses oleh mesin learning. Lalu dilakukanlah prediksi oleh model terhadap data sampel DF yang sudah diubah menjadi tabel. Nah, di sini kan saya buat dua, tapi hasilnya yang keluar itu adalah baris ketiga. Kenapa? Karena ah, tadi sudah saya hapus. Karena tadi yang baris kedua itu kosong ya. Jadi karena kosong saya hapus. Nih, jadi dia masuk yang ketiga jadinya. Lalu untuk mean square errornya itu ada 1,49. Lalu ada R square-nya adalah 0,9999 yang dimana jika skornya mendekati satu maka semakin semakin baiklah model kita. Lalu prediksinya itu ada di 114,89 dan data aktual dari SP500 close-nya itu adalah 115,06 yang dimana eh, cukup tipis perbedaan dari prediksinya. Jadi sekianlah yang bisa saya sampaikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah dan kurang lancar, mohon dimaafkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.